Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwati. Saya dari kelas 6F Akuntansi Manajemen akan mempresentasikan tentang tata kelola teknologi informasi dengan Cobit. Ada pengertian tentang tata kelola. Tata kelola merupakan struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, di sini tata kelola teknologi informasi memiliki beberapa tool. Salah satunya adalah COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Tata kelola teknologi informasi merupakan pusat sistem kerja yang dilakukan oleh Disdikpora. Teknologi informasi dikelola sedemikian rupa sehingga penyebaran informasi serta laporan-laporan dapat dikendalikan dari satu bagian. Pengertian COBIT adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Standar COBIT dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA. Menurut ISACA, COBIT 5 adalah salah satu kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan. IT versi evolusioner ini menggabungkan pemikiran terbaru dalam tata kelola perusahaan dan teknik manajemen, serta menyediakan prinsip-prinsip praktek. COBIT memiliki 5 cakupan domain, yaitu yang pertama ada EDM, Evaluating, Direction, and Monitoring. Yang kedua ada APO, Alih, Client, Organis. Yang ketiga ada BAI, Build, Acquire, and Improvement. Yang keempat ada DSS, Deliver, Service, and Support. Dan yang kelima ada MIF, Monitoring, Evaluate, and Assist. Di sini ada 5 manfaat COBIT. Yang pertama, menjaga kualitas informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dan yang kedua, menghasilkan nilai bisnis dari investasi memanfaatkan IT. Dan yang ketiga, mencapai keunggulan operasional melalui penerapan teknologi yang handal dan efisien. Dan yang keempat, menjaga resiko yang berhubungan dengan penerapan pada tingkat yang masih bisa ditoleransi. Dan yang terakhir, mengoptimalkan biaya penggunaan IT. Tujuan COBIT adalah memberikan kebijaksanaan yang jelas dan latihan yang bagus bagi IT governance bagi organisasi di seluruh dunia untuk membantu manajemen senior untuk memahami dan mengatur risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Nah, di sini ada data primer. Data primer itu untuk mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti, adapun cara-cara yang dipakai untuk mengumpulkan data tersebut. Yang pertama ada data observasi. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi. Yang kedua ada wawancara. Wawancara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden dan pihak yang terkait. Yang ketiga ada dokumentasi. Dengan mencari dokumen-dokumen seperti struktur organisasi yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah-masalah serta melengkapi data-data yang diperlukan. Yang keempat ada angket atau kuesioner. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan pertanyaan yang harus dikerjakan atau dijawab oleh orang meliputi sasaran angket tersebut. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapat dan digunakan berupa pengetahuan teoritis yang didapat penulis selama ini baik dari bahan-bahan kuliah, buku-buku, referensi yang relevan. Teknik analisa data. Teknik analisa data dilakukan untuk mengolah setiap jawaban pernyataan dari responden mengenai tingkat kematangan. Instrumen yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuesioner
yang disusun menurut indikator penelitian yang diperoleh dari pengembangan hasil kajian pustaka. Dalam penelitian ini dihasilkan suatu rekomendasi IT governance yang merupakan dari pengembangan IT governance yang sudah dilaksanakan. Namun saat ini proses IT governance belum dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi tata kelola teknologi informasi perlu dilakukan untuk menentukan angka keberhasilan atau kemajuan IT, serta mengukur apakah IT yang ada di Distipora digunakan secara efektif dan efisien. Rekomendasi IT governance ini menggunakan kerangka kerja COBIT. Control Objective for Information and Related Technology. Perkembangan teknologi informasi atau TI saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi perusahaan baik pemerintah maupun swasta sebagai penunjang dalam meningkatkan efektivitas dan efisien proses kinerja. Guna mencapai hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan teknologi informasi yang baik dan benar, sehingga keberadaan teknologi informasi dirasakan kegunaannya oleh organisasi. Penerapan teknologi informasi sebagai instrumen pendukung dalam proses administrasi serta penyediaan informasi yang berguna bagi seluruh kalangan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, sehingga sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang benar-benar dapat mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko, yang merupakan dasar informasi. Distipora merupakan salah satu dinas yang ada pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas ini bergerak dalam dunia pendidikan. Kesimpulannya adalah hasil pengolahan data dari tabulasi data rata-rata nilai kematangan untuk Distipora melaksanakan tata kelola teknologi informasi telah melakukan prosedur yang terstandarisasi, terdokumentasi, dan telah dikomunikasikan melalui pelatihan dan media. Teknologi informasi yang mencakup penentuan perencanaan strategis, resiko, sumber daya teknologi informasi. Teknologi informasi yang mencakup penentuan perencanaan strategis, resiko, sumber daya teknologi informasi, kinerja berdasarkan kebijakan dan peraturan yang ada. Untuk mencapai pengelolaan teknologi informasi yang baik, dari semua pengukuran secara umum sudah berada di level 3. Untuk kinerja yang lebih baik diharapkan ditingkatkan lagi di level kematangannya. Di sini yang terakhir ada saran. Yang pertama, itu COBIT Framework yang dijadikan sebagai acuan untuk pengelolaan teknologi informasi bisa menggambarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek di tiap unit kerja, sehingga kinerjanya dapat terukur dan dihasilkan sebuah rekomendasi kerja untuk peningkatan level kematangan ke arah yang lebih tinggi lagi. Rekomendasi tersebut merupakan komitmen manajemen dan bagian teknologi informasi. Yang kedua, staf teknologi informasi untuk kedepannya diharapkan lebih memahami dan mengerti serta ahli bidang teknologi informasi, bukan ditunjuk untuk menjadi staf teknologi informasi demi untuk melengkapi staf. Yang ketiga, ada pengawasan pelayanan diharapkan lebih aktif lagi dan melihat langsung kondisi fasilitas saat ini. Beberapa faktor antara lain belum optimalnya biaya penyediaan kegiatan, pelatihan, kesiapan pihak di Distipora sehingga pelatihan langsung di Nahwati dengan NIM 1102900100151 mata kuliah Corporate Governance. Dosen pengempu mata kuliah ini adalah Bapak Ade Manggala Hardianto dan saya sendiri adalah mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa. Deskripsi tentang tata kelola teknologi. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kekurangan kata-kata atau apa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.